Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Semua orang sangat terkejut melihat kekuatan Han Li. Bahkan mereka tak percaya menyaksikan kejadian itu. Karena bagaimana mungkin hanya dengan satu gerakan Tian Xiao dibuat terluka parah. Berbeda dengan Si Yue yang sangat kagum dengan kehebatan Han Li. Lalu Han Li pun mengambil senjatanya kembali. Dan ia bertanya, apakah sekarang kau mau bernegosiasi? Dengan terpaksa, Tian Xiao mau menerima tawaran tersebut. Dan ia berterima kasih karena senior tidak membunuhku. Bahkan meskipun sama-sama di ranah konformasi, ia terpaksa harus menyerah pada Han Li. Meskipun demikian, ia mengingatkan jika Si Yue ingin dijadikan selir oleh seorang Naskensol, sehingga jika merebutnya, maka Anda akan membahayakan diri sendiri. Han Li berpikir jika itu adalah alasan mengapa Si Yue ingin pergi dari sini. Dan ia menegaskan jika sebaiknya kau berhenti mengancamku, karena aku akan tetap membawa gadis ini. Tak hanya itu, jika suasana hatiku menjadi buruk, maka semua orang yang ada di tempat ini akan aku bunuh. Han Li juga memancarkan aura yang mengerikan dari dalam dirinya. Setelah mendengar ancaman itu, semua orang mulai ketakutan. Sedangkan Tian Xiao merasa menyesal karena harusnya ia menyadari mengapa seorang konformasi mencari lokasi binatang tingkat 8. Yang itu berarti kekuatannya pastilah di ranah Naskensol. Dan kemungkinan orang ini sudah menyembunyikan identitas aslinya. Han Li berpikir, jika bukan karena banyak kultivator konformasi di sini, maka aku lebih suka untuk membunuh semua orang. Sementara hal itu justru membuat Si Yue semakin menyukai Han Li. Han Li yang mengambil plat tembaga, yang mana hal itu tentu saja membuat Brother Sun menjadi khawatir. Han Li bertanya berapakah harga dari barang ini. Brother Sun awalnya menjawab 7.000 batu roh. Namun ia menegaskan jika Anda hanya perlu membayar 5.000 batu roh saja. Brother Sun terpaksa menurunkan harganya karena takut kepada Han Li. Sedangkan Han Li berkata jika sepertinya kau adalah orang yang jujur. Oleh karena itu Han Li pun memberikan inti binatang tingkat 5. Sehingga membuat Brother Sun menjadi sangat senang. Kemudian Han Li dan Si Yue berniat untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Nyonya Fan mencoba untuk menghentikan mereka. Han Li bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kau bicarakan? Nyonya Fan memberitahu bahwa sekte kami memiliki metode untuk berteleportasi ke laut dalam. Dan ia mengira bukankah senior ingin kembali ke sana. Tapi Han Li menjawab jika aku tak ingin kembali ke laut dalam. Nyonya Fan menjelaskan jika situasi di laut luar sudah tidak aman. Oleh karena itu, jika Anda mau membantu kami menyelesaikan susunan teleportasi, maka kami akan mengirim Anda ke laut dalam secara gratis. Apalagi Master Miao He di ranah Naskensol juga akan membantu kita. Han Li cukup terkejut mendengar nama Master Miao He. Tapi tetap saja ia tak peduli dengan tawaran Nyonya Fan. Bahkan ia mengajak Si Yue untuk segera bergegas pergi dari sana. Setelah itu, para kultivator mendesak Nyonya Fan untuk menjelaskan lebih banyak tentang arai teleportasi. Yang hal itu membuat Tian Xiao harus menenangkan mereka semua. Kembali ke Han Li yang telah tiba di sebuah pulau. Ia menggunakan pedangnya untuk membuat tempat tinggal sementara. Sedangkan Si Yue hanya terdiam sambil memperhatikan Han Li. Beberapa saat kemudian, Han Li berkata jika kau bisa berkultivasi di sini selama yang kau mau, karena dirimu masih mempunyai kesempatan untuk mencapai konformasi. Dengan sigap, Si Yue pun mengucapkan terima kasih banyak kepadanya. Si Yue bingung harus memanggil senior sebagai apa. Han Li menjawab untuk memanggilnya dengan sebutan Tuan Li.
Lalu ia bertanya mengapa Nyonya Fan kini menjadi pemimpin sekte. Bukankah seharusnya Nona Ziling adalah ketua sekte Miaoyin? Si Yue menjawab jika sebelumnya memang Nona Ziling sebagai ketua sekte. Tetapi saat dia pergi ke Istana Sutian, utusan kiri yaitu Nyonya Fan dan sekelompok penguasa Dao Selatan tiba-tiba mulai bertarung. Sehingga yang terakhir kali mengambil sekte adalah dirinya. Setiap murid wanita yang menunjukkan keraguan telah hilang atau dijadikan sebagai selir untuk seseorang. Dan jika hari ini Anda tidak menyelamatkanku, maka aku takut akan menjadi selir orang lain. Lalu Hanli bertanya apa yang Nyonya Fan lakukan di laut luar, karena dia tak mungkin hanya untuk membuka pasar tersembunyi. Si Yue juga tidak yakin, tapi sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Hanli berpikir jika sepertinya kelompok yang ingin mengambil alih sekte Miaoyin sangat kuat, dan ia penasaran di manakah Nona Ziling sekarang berada. Hanli menyuruh si Yue untuk memberitahu lokasi binatang tingkat tinggi, dan setelah itu dirinya akan pergi meninggalkan tempat ini. Namun si Yue bertanya, bukankah Anda ingin menjadikanku sebagai selirmu? Hanli menjawab jika aku sudah terbiasa sendirian. Mendengar hal itu, si Yue pun sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan ia menjelaskan jika diriku sama sekali tak pernah berniat untuk menolak menjadi selirmu. Namun Hanli memberitahu bahwa yang aku katakan memang benar. Lagi pula, jika kau ingin menjadi selirku, apakah nanti dirimu tak akan menyesal? Si Yue hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan tersebut. Lalu ia pun mengucapkan terima kasih kembali. Dirinya berjanji bahwa aku tak akan pernah melupakan kebaikan senior. Setelah itu, si Yue memberitahu tentang lokasi binatang Shattering Winds yang berada di perbatasan jurang. Kemudian Hanli pun memberikan beberapa pil untuk si Yue berkultivasi. Sementara dirinya langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Singkat cerita, setelah 2 bulan, Hanli sudah tiba di perbatasan jurang. Ia bergumam, berkat arai ilusi, diriku telah mengamati tempat ini selama 1 bulan. Namun anehnya, mengapa tak ada pergerakan di tempat ini? Mungkinkah binatang tingkat 8 itu sudah meninggalkan sarangnya? Hanli menyadari jika ia pergi ke pulau itu sama saja menggali kuburannya sendiri. Tetapi dirinya juga tak akan berdiam diri di sini lagi, sehingga ia pun terpaksa harus memeriksa pulau tersebut. Hanli secara perlahan mulai memeriksa kondisi sekitar, dan ia berpikir jika tempat ini begitu luas, dirinya juga merasa kalau kelihatannya ini adalah tempat yang aman. Tanpa diduga, Hanli melihat tumbuhan demon Echo Grass. Ia tak menyangka jika tumbuhan tingkat 8 itu benar-benar ada di sini. Oleh sebab itu, Hanli yang sangat senang langsung mengambilnya. Secara tiba-tiba ada seseorang yang berkata, apakah kau datang ke sini hanya untuk menemukan tumbuhan itu? Dan menurutnya, kultivator manusia memang agak aneh. Hanli seketika terkejut setelah mendengar suara barusan. Lalu orang itu menunjukkan dirinya yang ternyata adalah Feng Xi. Namun Hanli menyadari jika dia sudah hampir sempurna menjadi manusia. Dan menurutnya Feng Xi telah mencapai tingkat 9 binatang spiritual. Dengan sigap Hanli menggenggam cincin 5 elemen. Dan ia berkata, kau pasti sudah tahu sedari tadi jika aku ada di sini. Feng Xi menjawab, tentu saja aku mengawasimu sejak hari pertama. Awalnya kukira hanya lewat, tetapi ternyata kau malah masuk ke sini. Feng Xi mengatakan jika kau sangat menarik. Sementara Hanli menyadari jika orang ini adalah binatang Shattering Winds. Dan ia bertanya, jika memang begitu, mengapa kau tidak menunjukkan diri lebih awal? Feng Xi menjawab, aku tidak bisa, karena diriku baru saja memasuki fase kedua dari perubahanku. Hanli menjadi penasaran, apakah Anda baru saja mencapai tingkat 9? Feng Xi membenarkan perkataan itu. Sementara Hanli berpikir jika dia tingkat 8, aku masih bisa menghadapinya. Tapi karena di tingkat 9, maka kekalahanku sudah pasti. Hanli tak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Oleh karena itu, ia segera bersiap mengeluarkan serangga emas miliknya.
Namun dengan cepat, Feng Xi langsung mengambil serangga tersebut. Dengan sigap, Han Li segera menelan mutiara api es surgawi. Yang hal itu tentu saja membuat Feng Xi sangat terkejut. Sedangkan Han Li bergumam, jika aku akan mati, maka diriku juga siap menyalakan mutiara es surgawi dengan guntur ilahi. Bahkan jika aku tak bisa membunuhnya, akan kupastikan dia mengalami luka yang parah. Feng Xi bertanya, apakah yang kau lakukan? Lagi pula, aku tak berniat untuk menyakitimu. Karena yang berperang melawan manusia saat ini adalah binatang iblis laut. Han Li mengerti karena Shattering Winds bukanlah binatang iblis laut. Oleh karena itu, Han Li pun berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Sementara Feng Xi mengembalikan serangga emas milik Han Li karena ia suka bergaul dengan orang yang cerdas sepertinya.